Nah ini kawan-kawan kondisi tanamannya, buahnya masih cukup lebat. Ini dia sekarang melakukan pemetikan. Nah pemetikannya sini sudah berjalan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah pada hari ini kawan-kawan saya berada di Kelurahan Desa Citeko, Kabupaten Bogor. Ini dekat di Taman Safari Puncak ini kawan-kawan. Ini kita berada di lahan Pak Yan. Ini Pak Yan sebenarnya orang dari Bandung ini kawan-kawan, tapi dia ngebunnya di Kelurahan Desa Citeko ini. Nah semoga kawan-kawan pada hari ini kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan rezekinya. Nah ini kawan-kawan cabenya seperti ini yang ada di belakang saya ini. Kita lihat sama-sama kawan-kawan. Ini cabenya masih mulus kawan-kawan, lumayan lah ini, banyak juga ini merahnya. Ini cukup tinggi juga pohonnya. Nah ini kawan-kawan kondisi tanamannya, buahnya masih cukup lebat. Ini dia sekarang melakukan pemetikan. Nah pemetikannya sini sudah berjalan selama 13 kali metik ini kawan-kawan. Jadi buahnya agak kurang. Ini maaf suara agak berising ini, di kita dekat jalan raya juga. Nah ini itu bangunan itu yang di sana itu. Yang itu kawan-kawan itu adalah Kelurahan Desa Citeko itu kawan-kawan. Nah ini kondisi buahnya, memang tidak terlalu banyak. Nah ini jarak tanamnya, jarak tanam yang dia gunakan ini 60 cm nih kawan-kawan, tapi dia ngambil di tengahnya satu. Nah seperti ini. Ini batangnya cukup besar ini kawan-kawan, besar sekali batang cabenya. Ini dengan jarak yang ini, jadi 60 ini. Dulu memang di sininya, di pinggirnya ini dia ada bawangnya, bawang daun sedikit. Dulu di sini juga tanam cabai ini kawan-kawan, yaitu cabai besar itu, cabai sayur kalau kita bilang itu cabai sayur. Dia kiri kanan dulu cabai. Setelah dicabut cabai ini, dia tanam lagi di tengahnya dengan cabai rawit ini kawan-kawan. Jadi nanam cabai tanpa olah lahan. Nah begitulah kebiasaan kita di sini sebagai petani. Dengan cara demikian kita bisa menghemat modal. Jadi tidak selalu merubah lahan pertanian, tidak selalu mencangkulnya. Jadi rumputnya masih cukup banyak. Ini selokannya juga cukup lebar. Ini kurang lebih 80 lebar selokannya. Memang seperti inilah kondisi daripada para petani. Jadi dia mengolah lahan satu kali untuk ditanami berkali-kali. Kalau istilahnya kita bilang ini lahan janda ini kawan-kawan. Walaupun bekas cabai ditanamin lagi. Nah nanti di pinggirnya ini, di pinggir lubang ini, kalau sudah di lubang seperti ini akan dibersihkan nanti, ditanamin cabai lagi gitu. Itu biasanya yang kita lakukan di sini kawan-kawan. Jadi cukup irit modal. Nah ini cara pasang turusnya, dia di pinggirnya semua, tidak disilang. Ini ada tali-talinya seperti ini, karena ada tanaman timun juga dulu. Jadi istilahnya tumpang sari sana sini kawan-kawan. Yang penting bisa kembali modal, sudah kita bersyukur sebagai petani. Nah jadi Pak Iannya ini belum datang nih, tapi tukang petiknya sudah ada ini kawan-kawan. Jadi lumayanlah hasilnya, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang di sini jarak tanam sangat menentukan kawan-kawan. Kalau di daerah dengan ketinggian, ini ketinggiannya 800 dari permukaan laut ini kawan-kawan. Kalau kita jarak tanam terlalu rapat, itu sumber penyakitnya akan cepat sekali, seperti
bercak daun, layu fusarium itu sangat gampang sekali menyerang daerah sini. Tapi di sini syukurlah kalau kita bisa atau kita mengetahui cara-cara budidaya tanaman cabai, bisa kita mengurangi penyakit seperti itu. Di sini pun cabenya ini ada kelihatan kena patek atau anthranoxa kawan, seperti ini. Nah ini dia, ini kena anthranoxa ini. Nah ini ada hitam-hitam juga, tapi tidak begitu banyak, ada beberapa, mungkin dibilang hanya berapa persen ini. Nah seperti ini ada. Nah ini dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi, kemudian harga ambruk, jadi biasanya seperti ini petani. Daya beli obat sudah tidak sanggup lagi karena kekurangan dana atau kekurangan modal. Nah seperti itu biasanya terjadi. Kita pun mengalami hal yang sama sebagai petani. Kalau sudah harga ambruk, modal tidak ada, ya kadang-kadang dibiarkan begitu saja. Kita jalani saja, kita ambil yang sudah matangnya gitu. Jadi kalau memang punya modal yang cukup, mungkin bisa mengatasi masalah patek dengan membelikan obat semprot, ataupun dengan cara kita menyuruh orang kerja untuk menyemprotnya. Nah itulah situasi di lapangan yang kita hadapi kawan-kawan. Tidak selalu mulus seperti kedengarannya. Kalau kita nanam cabai dapat untung besar, kalau kita nanam 1000 pohon sekian ton dapat, tidak seperti itu. Kadang-kadang di lapangan itu berbeda dengan di atas meja perhitungannya. Kalau apalagi cuaca ekstrim seperti sekarang, sangat susah sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal kawan-kawan. Tapi ini Pak Ian ini tetap masih bersyukur, masih bisa metik cabai istilahnya, walaupun tidak begitu banyak hasilnya. Walaupun dibilang harganya lagi ambruk seperti ini. Jadi ini lahannya ini cukup luas ini kawan-kawan. Nanamnya bukan sedikit, ya lumayan lah. Kurang lebih ini 5000 pohon ada ini, diperkirakan tadi. Tapi kalau kita nanam segitu, modalnya juga cukup besar ini kawan-kawan. Nah ini yang kita diharapkan sebagai petani itu. Biasanya kalau kita turun modal yang cukup besar, kita juga mengharapkan balik modal istilahnya. Tapi ini situasi sekarang harga cabai lagi ambruk ini, murah. Tapi itulah resiko petani, maupun murah maupun mahal, kita tetap harus menjualnya atau memetiknya. Nah masih lumayan bagus ini, walaupun kepetikan yang ke-13 ini. Buahnya masih cukup banyak ini kawan-kawan. Nah itu. Ini cabenya, mereknya saya kurang paham apakah dia ori atau bukan. Ini kayaknya sih bukan ori ini. Kayak mendekati dia sejenis maruyung dia nih cabenya ini. Kalau dia cabai perintul, dia buahnya agak besar, ini agak kecil-kecil ini kawan-kawan. Tapi karena mungkin ini karena sudah petikan yang ke-13, jadi buahnya agak kecil ya. Memang seperti itu biasanya kawan-kawan. Nah ini kondisi lahannya. Nah itu dulu ada bangunan yang ada plastik-plastiknya, itu dulu adalah greenhouse. Jadi tanaman cabai paprika dulu. Nah sekarang dia bangkrut itu kawan-kawan, sudah atapnya sudah tidak karuan karena situasi pasaran yang tidak menentu. Nah itulah seperti tadi saya katakan, kondisi petani itu serba salah. Jadi kalau tanamannya bagus, harganya yang turun. Kalau tanamannya yang tidak bagus, harganya mahal itu. Makanya kita sebagai petani tetap harus bersabar kawan-kawan. Kuncinya hanya satu, yaitu bersabar. Kita tahu sekarang ini kawan-kawan, kondisi sekarang cuaca ekstrim seperti ini, kita mengeluarkan modal yang cukup besar untuk bertani, pupuk mahal, obat-obatan mahal, tapi situasi pasaran, harga ambruk. Semua petani pasti mengalami hal yang sama seperti ini. Nah seperti itu. Jadi lumayanlah kawan-kawan. Nah kawan-kawan, sekian dulu video yang saya buat. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya dimanapun berada yang telah mendukung channel Ardana PT ini sehingga dapat berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih.